الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال Sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, man kanatid dunya, barang siapa adanya dunia, hammahu adalah kerisauan dia, yang diperhatikan dunya, farraqallahu alaihi amrahu, farraqallah, maka Allah akan mencerai-beraikan alaihi atas dia, amrahu, urusan dia. Kalau orang itu yang dipikir dunia saja, maka yang akan terjadi pada dia, urusan dia jadi berantakan. Bukan jadi kaya, jadi berantakan. Di orang kalau mikir dunia terus malah berantakan. Kalau Nabi sudah bersabda berantakan, ya pasti berantakan. Walaupun sepertinya tidak berantakan, itu berantakan. Maka di antara ciri khasnya orang-orang yang punya ilmu agama yang hakiki adalah tidak tergiur dengan ahli-ahli dunia. Wa qala alladziina utul ilma wal imana. Ada wal imana enggak? Wa qala alladziina utul ilma, ada tambahan wal imana enggak? Enggak ada ya. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun. Jelas enggak ada tambahan iman? Juz berapa itu? Kan baru kubruan katanya. Alhamdulillah. Surat apa itu? Ya, surat Qasas ya, ayat 20. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa as-sabirun. Ya Allah, maka kalau kita ini pelajar ilmu, di antara tandanya dapat ilmu yang hakiki adalah paham dunia itu sementara. Dunia itu sebentar lagi akan kita tinggal, maka kita tidak tergoda dan tidak tergiur dengan dunia. Tidak berarti orangnya mesti miskin, tidak, tapi tidak tergoda dan tergiur dengan macam-macam ujian-ujiannya dunia. Akhirnya miskin juga tetap soleh, kaya juga tetap soleh. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran dia di depan kedua matanya. Di antara maksudnya Allah letakkan kefakiran di antara kedua matanya. Antara dua mata ini apa? Kening. Di antara artinya rasa berhajat kepada dunia itu melekat terus kepada pemikiran dia, kepada jiwa dia. Pengen nambah lagi, kurang lagi. Sebagaimana perkara yang melekat di antara dua matanya seseorang. Dia ini terus perasaannya perlu, uangnya 1 miliar kurang, 2 miliar kurang, 3 miliar kurang, 1 triliun kurang, perlu terus. Akhirnya hidupnya itu jadi nggak tenang, perasaannya dia ini masih kurang terus. Selepas begitu itu bagaimana? Selepas urusannya berantakan, kemudian terus dihantui dengan rasa kurang terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang kepada dia dari dunia kecuali dunia yang telah ditulis untuk dia.
semua hidupnya untuk dunia, seluruh pikirannya untuk dunia, tetapi yang didapatkan hanya jatah dia saja. Sementara urusannya akan berantakan dan terus merasa kurang. Yang repot tuh 24 jam mikir dunia terus, merasa perlu dunia terus, ternyata jatahnya dunia itu hanya sedikit sekali. Akhirnya kan nelongso terus itu, merana terus itu. Wa man kanatil akhiratu niyyatah, dan barang siapa adanya akhirat adalah maksud dia, niat dia, an-niyah wal qasdu. Maksud dia, tujuan dia itu akhirat, ngomong untuk akhirat, uang disiapkan untuk bekal akhirat, rumah bermanfaat untuk akhirat, istri bermanfaat untuk akhirat, enggak laku-laku bermanfaat untuk akhirat. Terus apa saja tujuannya itu akhirat. Jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan urusan dia untuk dia. Di urusan dia menjadi tertata rapi, tidak semrawut, tidak berantakan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah meletakkan kekayaan dia di hati dia. Kita ini kan ujung kuku sampai ujung rambut itulah kita. Yang di dalam diri kita itu ada hati. Lah kalau kita ini sudah diberi rasa kaya di hati, ya kemana saja kaya terus. Tetapi kalau rasa kaya itu di harta kita, di mobil kita, di jam kita, jamnya lepas langsung merasa miskin. Mobilnya kebakar langsung merasa miskin karena kayanya itu di luar badan dia. Sementara dia dengan perkara-perkara yang di luar badan dia itu mau betah berapa menit, berapa jam. Kita awalnya punya mobil harganya mahal, mau berapa jam kita mau betah di dalamnya. Kita punya rumah mewah, mau berapa hari kita mau betah duduk di dalamnya. Tetapi kalau hati itu isinya kekayaan, kemana saja merasa memang dengan dunia itu ya merasa sudah cukup, tidak merasa fakir di dunia. Maka kalau orang itu sudah di dalam hatinya ada kaya, rasa kaya, mau miskin mau kaya itu nggak masalah. Wong memang dunia itu dia nggak perlu loh. Cukup aku, cukup. Allah wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan datang kepada dia sedangkan dunia raghimatun, dalam kondisi hina. Dia akan mendapatkan rizkinya dalam kondisi dia mulia. Maka banyak ulama diceritakan hari-hari full agama, maka orang-orang dunia mau beri uang pada dia, dia tidak mau. Akhirnya orang dunianya bingung gimana Syekh ini biar mau menerima uang saya. Akhirnya dia melihat Syekhnya pakai sepatu, maka sepatunya Syekhnya tadi dipenuhi oleh duit oleh orang kaya tadi. Serba Syekhnya mau keluar dari kelasnya untuk pakai sepatunya. Kok dilihat nggak bisa masuk kakinya, kenapa? Ternyata sepatunya penuh dengan uang. Ini cerita beberapa masih di Pakistan begitu itu. Termasuk yang cucunya kemarin kesini ini. Maka beliau mengumpulkan murid beliau, sini. Orang itu kalau nggak perlu dunia dan menolak dunia, akhirnya dunia injak di bawah mata kaki saya. Lihat. Sudah ditolak-tolak, ternyata rizkinya tetap datang aja. Wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa adanya dunia adalah kerisauan dia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan menjadikan kefakiran dia di antara dua mata dia, melekat terus pada diri dia. Wa farraqa 'alaihi samlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan samlahu, urusan dia atas dia. Walam ya'tihi minad dunya ila ma qaddaralah, dan tidak akan mendatangi dia dari dunia kecuali perkara yang telah ditentukan untuknya.
Di orang tuh mikir dunia terus, yang adanya tambah semeraut aja, tambah merasa fakir aja, tapi duitnya nggak akan tambah. Tapi kalau orang tuh mikir akhirat, Allah akan tata urusannya, ngeletakkan kekayaan di dalam hatinya, rizkinya datang banyak atau sedikit, dalam kondisi dia ini mulia, rizkinya yang menghinakan diri kepada dia. Maulaya salli wa sallim daiman abada Ya alim as-sirri minna la tahdihi sitrana wa'afina wa'fu anna wa'fu lana aisukunna naruddu bika al-a'la min kulli bid'ati wa bil ismi namihim minan qudi bisyata wa anta rajaiya ilahi wa sayyidi Salatullah salamullah كل